Mari cerdas bermatematika. Jumpa lagi dengan saya Nixon Simatupang. Kali ini kita akan bahas materi mengenai dimensi 3, khususnya jarak titik ke titik, titik ke garis. Materi ini dibahas di kelas 12 untuk matematika wajib. Nah, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, jarak titik ke titik. Ya, jarak titik ke titik. Titik ke titik. Oke. Perhatikan. Misalkan di sini ada titik A, ya, ini titik A, lalu ini titik B. Nah, maka jaraknya adalah ini, ya. Tarik garis dari A ke titik B. Nah, inilah jaraknya. Oke. Lalu bagaimana misalkan ada titik A, di sini misalnya titik B. Nah, maka ini titik A ya, maksudnya ini titik B. Maka tarik garis dari titik A ke titik B. Nah, lalu nanti karena garis ini tidak terletak secara horizontal atau vertikal, maka nanti untuk mencari jarak titik ini bisa kita gunakan bantuan segitiga ya, kita buat segitiga. Nah, nanti akan terbentuk segitiga. Nah, karena ini sudah terbentuk segitiga siku-siku, ya siku-sikunya di sini ya. Nanti bisa kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencari jarak titik A ke titik B. Lalu sekarang jarak titik ke garis. 2. Jarak titik ke garis. Nah, lalu bagaimana sekarang kalau jarak titik ke garis? Misalkan ada sebuah titik, lalu ada garis, ya. Nah, misalkan ini titik A, ini garis L. Nah, garis itu kalau satu huruf dilambangkan dengan huruf kecil, ya, huruf L. Atau kalau mau dua huruf boleh, tapi huruf besar. BC. Nah, nama garisnya ini garis BC atau garis L. Ditanya berapa jarak dari titik A ke garis BC. Maka untuk mencarinya, tarik garis tegak lurus dari A ke BC. Nah, tarik garis tegak lurus dari A ke BC. Nah, ini tegak lurusnya. Itulah jaraknya. Nah, lalu bagaimana nanti kalau misalkan ini titik A, ya, ini titik A, lalu ini garis BC-nya. Nah, ini garis BC-nya. Oke. Gimana mencarinya? Ya, sama aja. Tarik garis tegak lurus dari titik A ke garis BC. Ya, ini tegak lurusnya. Jadi bukan sembarangan ditarik ya. Harus tegak lurusnya. Nah, sama seperti jarak titik ke titik tadi, kita bisa gunakan bantuan segitiga untuk mencari jaraknya. Ini juga seperti itu, kita bisa menggunakan bantuan segitiga. Nah, pertanyaannya, mana segitiganya? Bisa kita bentuk. Tarik garis dari A ke C, ya, dari A ke C, lalu dari A ke B. Nah, maka akan terbentuk segitiga ABC. Demikian juga yang ini. Tarik garis dari titik A ke C dan dari A ke B. Nah, maka nanti akan terbentuk segitiga ABC. Nah, dari segitiga ABC ini nanti bisa kita cari berapa jarak dari titik A ke garis BC. Nah, ingat, kalau sudah terbentuk segitiga ABC, ya, segitiga ABC yang ini, maka ternyata jarak titik A ke garis BC itu adalah tinggi. Sama seperti ini, jarak titik A ke garis BC adalah tinggi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu konsep tinggi dalam segitiga, ya. Nah, kita berikan segitiga ABC. Oke. Segitiga ABC. Ini segitiga ABC. Ya, kita harus tahu dulu arti tinggi dalam segitiga. Tinggi itu adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga. Saya ulangi, garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga tegak lurus sisi depannya. Nah, jadi kalau kita tarik garis dari sudut C tegak lurus sisi depannya, yaitu sisi AB, maka ini disebut dengan tinggi. Kalau ini tinggi, maka alasnya adalah si AB. Nah, ini alasnya. Ya, oke. Maka ini adalah tinggi, ini alas. Kalau saya sebut ini T1, ini A1 misalnya. Maka luas segitiganya adalah T1 kali A1 atau A1 kali T1 sama aja ya, per 2. Oke. Lalu bagaimana kalau segitiganya, ini sama segitiganya ya, segitiga ABC. Ya, segitiga ini dan ini sama. ABC. Nah, bagaimana kalau sekarang saya tarik garis dari titik A, dari sudut A, tegak lurus alat depannya.
yaitu sisi BC. Nah, kalau ini tingginya, ini kita sebut T2, maka ini adalah A2. Oke, maka dari sini L sama dengan, kalau ini kita sebut misalnya L1, L2 sama dengan T2 kali A2 per 2. Nah, demikian juga nanti kalau saya tarik garis dari sudut B. Ya, kalau saya tarik garis dari sudut B. Nah, ini segitiganya sama, ABC. Ya, segitiga ABC. Misalnya saya tarik garis dari sudut B, tegak lurus sisi depannya, yaitu sisi BC. Nah, ini tegak lurusnya. Oke, ini tegak lurus ya. Oke. Nah, kalau saya misalkan ini T3, maka yang menjadi alasnya adalah yang ini. Nah, kita sebut A3. Maka L3 ya, L3 adalah T3 dikali A3 per 2. Nah, perhatikan karena segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga itu segitiganya sama, hanya bedanya saya ambil adalah tinggi dan alasnya masing-masing. Tapi semua sisinya sama, sama-sama AB, BC, CA. Nah, ini juga seperti itu, ini juga seperti itu. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya L1 sama dengan L2 sama dengan L3. Ya, berarti T1 kali A1 per 2 sama dengan T2 kali A2 per 2 sama dengan T3 kali A3 per 2. Ya, nah jadi ini sama. Jadi nanti ini akan sering kita gunakan rumus ini. Jadi kita harus paham dulu konsep luas dalam segitiga, juga konsep tinggi dan alasnya. Oke, saya ulangi lagi. Tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga tegak lurus sisi depannya. Dan garis tegak lurusnya itulah yang disebut dengan alasnya. Oke, kita harus paham dulu itu. Nah, perhatikan, di sini ada contoh. Katanya, perhatikan gambar balok di bawah. Nah, ini adalah gambar balok ya. Tentukan jarak titik A ke titik D dan seterusnya, ini pertanyaannya. Kita ketahui ini baloknya balok A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana panjang AB 8, BC 6, dan AE itu adalah tinggi, itu 5. Ditanya, tentukan jarak titik A ke titik D. Ya, kita jawab. Untuk bagian A, jarak titik A ke titik B. Titik D maksudnya ya. Oke, perhatikan. Jarak titik A ke titik D, nah itu sama aja dengan jarak titik B ke titik C. Berarti untuk A, jawabannya adalah dari A ke D, itu jawabannya adalah 6. Ya. Oke, berikut. Dari titik A ke titik C. Nah, perhatikan. Dari titik A ke titik C. Nah, kalau titik A dan titik C, nah ini tidak ada garis yang menghubungkan. Maka kita gunakan garis penghubung bantuan. Ya. Kita tarik garis dari titik A ke titik C. Oke. Nah, perhatikan akan terbentuk segitiga ABC ya. Akan terbentuk segitiga ABC. Nah, kalau kita gambar di sini segitiga ABC-nya, ternyata segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku yang siku-sikunya di B. Nah, perhatikan, ini adalah siku-siku. Oke, ini siku-siku. Nah, perhatikan, ini siku-sikunya, ini A, B, C. Panjang AB 8, panjang BC 6. Nah, bisa kita gunakan Pitagoras. Maka AC sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 ditambah 36. 64 tambah 36, akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang AC adalah 10. Ini yang B. Oke? Panjang AC-nya 10. Yang D, dari titik A ke titik G, dari titik A ke titik G. Nah, untuk itu kita hubungkan dulu garis dari titik A ke titik G. Nah, perhatikan ini ya, dari A ke G. Kita hubungkan. Oke, dari A ke G. Nah, maka akan terbentuk segitiga, yaitu segitiga ACG. Nah, kalau tadi kan segitiga A, B, C. Untuk mencari si AC. Untuk mencari si AG,
pakai segitiga ACG. Nah, ternyata segitiganya itu adalah segitiga, ya, segitiga siku-siku juga. Siku-sikunya di C, ya, di sini ya. Di sini siku-sikunya. Oke, nah, untuk yang C kita jawab. Kita gambar segitiganya. Nah, ini perhatikan. Ini A, ini C, ini G. Nah, perhatikan. Tadi si AC sudah kita dapat. Berapa? 10. Nah, kita ketahui si CG itu sama dengan si AE. Berapa dia? 5. Ya. Maka dengan Pitagoras bisa kita cari si AG. Ya. AG. Maka AG sama dengan akar dari 10 kuadrat tambah 5 kuadrat. 10 kuadrat itu sama dengan 100 tambah 25. Nah, ini sama dengan akar dari 125. 125 itu bisa kita buat 25 kali 5. Akar 25 itu 5. 5 akar 5. Nah, itu jawabannya. Nah, sekarang untuk yang D. Nah, perhatikan. Jarak titik A ke garis BF. Nah, perhatikan garis BF. Garis BF itu yang ini. Nah, jarak titik A ke garis BF, ingat tadi konsep jarak titik ke garis, tarik garis tegak lurus dari A ke garis itu. Jadi tarik garis dari A, tegak lurus BF. Nah, pasti tegak lurusnya di sini, karena ini tegak lurus. Yang ini ya, ini tegak lurus ini. Maka kita perolehlah jarak dari A ke B, ke BF itu adalah AB sendiri, yaitu 8. Maka cukup kita buat di sini 8 ya. Jadi jaraknya 8. Oke, sekarang E. Jarak titik A ke garis DC. Nah, DC itu yang mana? Ini DC. DC, ini A. A ke DC. Nah, perhatikan. Dari A ke DC, tarik garis tegak lurus A ke garis DC. Nah, ini pasti tegak lurus. Oke. Maka jarak dari titik A ke garis DC itu adalah AD. Ya, jarak si A ke D, yaitu si 6. Maka E, untuk pertanyaan E jawabannya 6. F. Jarak titik A ke garis CG. Nah, CG itu yang mana? Ini CG, ya. Jarak titik A ke garis CG, tarik garis tegak lurus dari A ke CG. Nah, ternyata itu sama dengan si AC. Nah, sama aja ya. Jadi jaraknya adalah, berapa jarak dari A ke C? Yang ini tadi, dari A ke C, yaitu 10. Maka jaraknya adalah 10. Oke, itu untuk nomor 1. Nah, perhatikan. Di sini dikatakan, untuk soal nomor 2, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana rusuknya 12 cm, M pertengahan EG. Nah, ditanya jarak E ke AM, ya, jarak titik E ke garis AM. Nah, kita gambar dulu. Kita gambar dulu kubusnya. Oke, ini kita jawab. Ini kubusnya ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini nama kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, nih kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, diketahui rusuknya 12. Nah, maka ini semua 12. Ingat ya, untuk menamakan sebuah kubus caranya adalah dari A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini 12. Lalu katanya M pertengahan EG. Nah, ini garis EG. Kita tarik dulu garis dari E ke G. Ini. Nah, kira-kira M itu di sini. Nah, itu M. Tengah-tengah ya. Ingat, EG itu adalah diagonal sisi rusuk. Kubus maksudnya. Diagonal sisi kubus atau diagonal bidang kubus. Ingat, rumus diagonal sisi kubus adalah, ya, diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Diagonal sisi itu sama dengan R akar 2. Jadi, panjang EG itu adalah 12 akar 2. Nah, EG 12 akar 2, sementara M itu titik tengah, maka EM itu pasti setengah dari EG. Atau setengah dari 12 akar 2. Nah, ini 6 menjadi 6 akar 2. Jadi panjang EM adalah 6 akar
2. Nah, sementara yang ditanya adalah jarak titik E ke garis AM. Nah, kita gambar dulu. Ya, dari A ke M. Nah, terbentuklah segitiga AEM. Nah, segitiga AEM itu adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di E. Nah, perhatikan, ini siku-siku. Ya, kalau kita keluarkan segitiga AEM menjadi seperti ini. Ya, AEM. Ini A, ini E, ini M. Oke, perhatikan. A itu panjangnya 12. Nah, karena itu rusuk ya. AE itu rusuk. Sementara EM tadi kita dapat 6/2. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak dari E ke AM. Nah, ini yang ditanya. Kita misalkan ini K. Ya. Maka yang ditanya itu adalah si EK. Nah, perhatikan. EK itu ini tegak lurus ya. Masih ingat tadi konsep tinggi dan luas dalam segitiga? Tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga tegak lurus sisi depannya. Nah, berarti ini adalah tinggi. Kalau saya misalkan ini adalah T1, nah saya misalkan ini si A1. Ya. Lalu, yang mana lagi yang boleh menjadi tinggi? Ingat, ini adalah segitiga siku-siku. Bolehkah ini saya misalkan dengan tinggi? Ya, boleh ya. Ini boleh jadi tinggi ya. Saya misalkan ini T2. Nah, maka ini menjadi si A2-nya. Bisa ya? Kalau ini tinggi, ini alasnya. Kalau ini tinggi, ini alasnya. Oke? Jadi, perhatikan. Di sini kita butuh si AM. Karena kita mencari si EK, ya kan? AM bisa kita gunakan rumus Pitagoras. Ya? AM itu kan sisi miring. Maka kita peroleh di sini. AM sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6/2 kuadrat. Oke, ingat AM itu sisi miring. Nah, sama dengan 12 kuadrat itu boleh saya buat menjadi 6 kali 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 12 ya, sama ya. 6 kuadrat akar 2 kuadrat itu 2. Oke, saya sengaja membuat seperti ini biar perhitungannya jangan terlalu besar dan ini lebih mudah walaupun lebih panjang nanti. Daripada kita langsung kuadratkan itu nanti perhitungannya jadi lebih besar. Nah, ini boleh saya buat menjadi akar dari 6 kuadrat itu 6 kuadrat, 2 kuadrat itu 4, tambah 6 kuadrat kali 2. Sama dengan, sama-sama punya 6 kuadrat, saya keluarkan 6 kuadrat tinggal 4 tambah 2. Maka, ini sama dengan akar 6 kuadrat itu 6, 4 tambah 2 itu 4, jadi akar 6. Jadi, kita perolehlah AM itu sama dengan 6/6. Ya, maka panjangnya ini adalah 6/6. Oke. Nah, masih ingat tadi konsep dalam segitiga bahwasannya luas menggunakan T1 kali A1 itu sama dengan T2 kali A2 ya. Maka boleh saya buat L1 sama dengan L2. Nah, di mana L1 itu adalah A1 kali T1 per 2 sama dengan A2 kali T2 per 2. Ini saya coret ya. Nah, perhatikan. A1, kita tadi pakai ini A1 ya. 6/6. T1 itu yang ditanya. EK. Sama dengan A2 yang ini ya. A2 itu berarti 6/2 kali T2 12. Oke. Nah, perhatikan. Dari sini sama aja kalau kita tulis menjadi, ini boleh kita coret ya, 6-nya kiri kanan boleh. Maka tinggal saya buat di sini ya. EK sama dengan akar 2 dikali 12 per akar 6. Oke. Nah, ini saya coret sama-sama dibagi 2, ini jadi akar 3. Maksudnya sama-sama dibagi akar 2 ya. Oke, maka ini menjadi 12 per akar 3. Sama-sama saya kali akar 3 per akar 3 sama dengan 12 akar 3 per 3. 12 bagi 3, 4. Maka hasilnya adalah 4 akar 3. Nah, ternyata EK adalah 4 akar
3. Nah, kita cari. Jawabannya adalah B. Nah, perhatikan soal yang ketiga. Katanya di sini, diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan AB 8, TC 12. Ditanya jarak titik D ke garis TB. Nah, pertama kita gambar dulu 5 segi 4 beraturan. Karena di sini dikatakan 5 segi 4 beraturan, maka alasnya itu berbentuk persegi atau bujur sangkar ya. Oke, nah ini alasnya. Lalu kita gambar limasnya. Oke, ini T, A, B, C, D. Karena ini 5 segi 4 beraturan, maka TC itu sama dengan TB, sama dengan TA, sama dengan TD. Maka ini semua TC sama dengan TB, TD sama dengan TD, sama dengan TA, itu sama dengan 12. Ya. Nah, sebaliknya, ini semua karena ini persegi, ini semua 8. Nah, ini 8, ini juga 8. Semua 8 ya. Oke, yang ditanya adalah jarak titik D ke garis TB. Nah, perhatikan jarak titik T ke garis TB. Nah, maka saya hubungkan garis dari titik D ke titik B. Nah, saya peroleh segitiga. Nama segitiganya adalah DBT. Ya, saya keluarkan segitiganya, DBT. Nah, kira-kira segitiganya seperti ini. Ya, ini D, ini B, ini T. Ingat, tadi TB sama dengan TD, sama dengan 12. Ini 12, ini 12. Nah, bisa disimpulkan ini adalah segitiga sama kaki. Ya, berarti ini segitiga sama kaki, karena kakinya sama. Nah, sekarang perlu kita cari si DB. Nah, ini DB ya. Ingat, ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi, karena ini adalah persegi atau bujur sangkar. Nah, tadi sudah kita ketahui, diagonal sisi rumusnya adalah R akar 2. Karena ini bujur sangkar, S akar 2. R itu dikubus, S itu di bujur sangkar atau persegi. Maka kita peroleh DB itu sama dengan S akar 2. S itu sisi ya. Sisinya 8, berarti 8 akar 2. Nah, berarti panjang DB itu adalah 8 akar 2. Lalu sekarang yang ditanya adalah jarak titik D ke TB. Nah, ini yang ditanya. Ini tegak lurus ya. Nah, kita misalkan ini titik K. Nah, berarti yang ditanya di soal itu adalah DK. Oke? Nah, untuk mencari DK, saya akan gunakan bantuan segitiga, tinggi segitiga yang lain. Nah, karena ini segitiga sama kaki, saya akan gunakan bantuan tinggi dari T ke DB. Nah, oke, saya misalkan ini titik M, TM. Oke, perhatikan. Maka nanti saya perolehlah bahwasannya TM itu saya keluarkan segitiga TMB. Ya. TMB. Nah, karena M itu pasti di tengah-tengah, karena ini segitiga sama kaki, maka panjangnya ini sama. Karena tadi panjang totalnya 8 akar 2, maka MB panjangnya pasti 4 akar 2. Ya, maka MB ini 4 akar 2. Sedangkan BT itu 12. Maka kita carilah si TM. Ya, TM itu sama dengan, nah ini karena ini Pitagoras berlaku, karena ini siku-siku, kita gunakan rumus Pitagoras. Akar dari 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Oke. Sama dengan, ini boleh kita tulis 12 itu 4 kali 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat kali 2. Akar 2 kuadrat itu 2 ya. Sama dengan akar dari 4 kuadrat kali 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat kali 2. Sama-sama punya 4 kuadrat, keluarkan. Akar dari 4 kuadrat, buka kurung. 3 kuadrat itu 9 kurang 2. Nah, ini menjadi, keluarkan. 4 kuadrat diakarkan itu 4. 9 kurang 2 itu 7. 4 akar 7. Nah, kita dapatlah si TM. Nah, TM-nya sudah kita dapat. Nah, sama seperti tadi, perhatikan. Kalaulah si TM ini berarti tinggi. Kan tinggi nih, saya sebut T1. Ya, itu T1. Maka ini pasti si A1-nya, alasnya. Ya kan?
Lalu kalau si DK itu saya sebut dengan T2. Nah, ini T2, si DK T2, maka otomatis si TB itu pasti si A2. Paham ya? Ini T1, ini A1, ini T2, ini A2. Paham ya konsep tadi? Ya, sekarang kita masukkan ke rumus. L1 sama dengan L2. Nah, L1 itu sama dengan A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2. Nah, ingat di sini nggak lagi saya pakai per 2 karena nanti sama-sama dicoret itu ya. Harusnya kan pakai per 2, tapi karena per 2-nya bisa dicoret, saya tidak gunakan lagi. Nah, kita lihat A1. A1 itu berapa? 8 akar 2. Nah, T1-nya, tadi T1 kan si TM. Ini ya, kali 4 akar 7. Sama dengan A2. A2 ini berapa? 12. T2 itu yang ditanya siapa? DK. Oke, bisa? Nah, si 4 dan si 12 saya bagi. Karena ini bisa dibagi langsung ya. Maka di sini tinggal 3. Oke. Maka kita perolehlah 3DK itu sama dengan 8 akar 2 kali akar 7 itu akar 14. Ya. Maka DK, kita lanjut sini, DK sama dengan 8 akar 14 per 3. Nah, yang ditanya adalah DK, kan jarak D ke TB, itu yang ditanya. Ini ya, jarak D ke TB, yang ini, yaitu si DK. Jadi jawabannya adalah 8 per 3 akar 14. Dan jawabannya adalah C. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Di sini dikatakan diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H, rusuknya 6, ditanya jarak dari E ke BG. Nah, sekarang kita gambar dulu kubusnya ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, perhatikan. Ini kubusnya. Nah, ini kubus A, B, C. Perhatikan penamaannya. A, B, C, D. Lalu E-nya dimulai dari sini. E, F, G, H. Nah, harus seperti itu ya. Tidak boleh sembarangan cara membuatnya. Sudah? Nah, perhatikan di sini. Diketahui rusuknya adalah 6. Nah, ditanya jarak dari titik E ke garis BG. Nah, jarak titik E ke garis BG. Kita tarik dulu garis BG. Oke. Nah, ini garis BG. Lalu kita tarik garis dari supaya terbentuk segitiga, tarik garis dari E ke G, lalu dari E ke B. Nah, sehingga diperoleh segitiga ABG. Nah, kita keluarkan segitiga, maksudnya EBG ya. Kita keluarkan segitiga EBG. EBG. Nah, perhatikan, ternyata garis EG itu adalah diagonal sisi. Garis BG juga diagonal sisi. Garis EB juga diagonal sisi. Ternyata ketiga ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Nah, ingat diagonal sisi tadi rumusnya adalah R akar 2. Jadi EG itu sama dengan BG itu sama dengan EB. Karena sama-sama diagonal sisi semuanya, panjangnya pasti R akar 2. Nah, karena R-nya 6, maka panjangnya ini adalah 6 akar 2. Jadi panjangnya semua adalah 6 akar 2. Berarti ini 6 akar 2, ini 6 akar 2, ini 6 akar 2. Nah, panjangnya ini 6 akar 2. Oke. Nah, perhatikan, yang ditanya adalah jarak dari titik E ke garis BG. Nah, yang ditanya itu adalah yang ini. Nah, karena ini segitiga sama sisi, pasti ini akan tegak lurus pada sisi yang membagi dua ini. Nah, ini ya. Oke, jadi misalkan ini titik M. Nah, EM. Ini pasti akan sama panjang. Karena ini 6 akar 2, pasti ini 3 akar 2, 3 akar 2. Nah, yang kita cari adalah EM. Nah, perhatikan, boleh kita ambil segitiga EMB, boleh kita ambil segitiga EMG. Nah, sama-sama segitiga siku-siku. Kita ambil aja segitiga EMG. Perhatikan, saya buat di sini. EMG.
Nah, yang ditanya itu adalah ini. EG itu 6 akar 2, sementara MG itu 3 akar 2. Nah, perhatikan. Ini semua tadi segitiga sama sisi. Jadi, ini siku-sikunya. Nah, sekarang kita cari si EM. Ya. Maka EM sama dengan, tinggal kita gunakan rumus Pitagoras. Akar dari 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Oke. Nah, sama dengan 6 kuadrat. Ya. 6 kuadrat. Kita buat 6 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu 2 dikurang 3 kuadrat dikali akar 2 kuadrat itu 2. Sama-sama punya 2 ya. Keluarkan akar dari 2 buka kurung 6 kuadrat 36 kurang 3 kuadrat 9. Oke, sama dengan akar dari 2, 36 kurang 9 itu 27. Ya, ini sama dengan akar dari, kalau kita buat, 27 itu 2 kali 9 kali 3. Ya, 27 itu 9 kali 3. Akar 9 boleh keluar 3, tinggal 2 kali 3 itu 6. 3 akar 6. Maka panjang EM adalah 3 akar 6. Dan EM adalah yang ditanya di soal. Jarak dari E ke BG. Jadi jaraknya adalah 3 akar 6. Jawabannya adalah B. Oke. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai jarak titik ke titik dan titik ke garis. Ini untuk bagian pertama. Bagian kedua nanti kita akan bahas jarak titik ke bidang. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih.